Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, kaum sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada, apapun agama Anda, apapun keyakinan Anda. Hari ini saya Abu Fikri kembali menemui kita semua dalam rangka menyampaikan kisah Maulid Nabi, ya tentu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam versi hakikat. Nah, jadi kalau selama ini kita selalu mendengarkan informasi daripada guru-guru, ustaz, para kiai, mereka menjelaskan sejarah daripada kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai beliau lahir, beliau lahir itu dikatakan hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, dan disebut tahun gajah atau tahun 571 Masehi. Mengapa dikatakan tahun gajah? Karena pada waktu itu Raja Abraha hendak menghancurkan Ka'bah yang ada di tengah-tengah kota Mekah. Alasannya adalah karena kota Mekah ini adalah negeri perdagangan. Jadi Abraha ingin mengambil alih keramaian ekonomi yang ada di Mekah itu untuk pindah ke negeri beliau, yaitu di negeri Syam. Nah, itulah alasan beliau menurut sejarah. Tetapi kalau kita lihat daripada perincian biaya yang dikeluarkan oleh beliau, yang jumlahnya tidak tanggung-tanggung, yaitu 10.000 pasukan dengan 700 kuda dan berapa puluh ekor gajah, itu biayanya tidak sedikit. Kalau satu orang saja makannya satu hari 50.000, dikali 10.000 pasukan. Belum lagi berapa makan gajah, berapa makan kuda, dan sebagainya. Kalau hanya sekedar untuk merobohkan kotak segi empat yang berwarna hitam pada hari ini, itu namanya Ka'bah. Kemudian dia tegakkan pula Ka'bah di negerinya dalam rangka untuk meramaikan pusat ekonomi di negerinya, rasanya sulit untuk diterima oleh akal. Karena biayanya terlalu besar, resikonya terlalu besar. Mengingat pada waktu itu adalah hanya sekedar untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi kalau sudah dihancurkan, dia pulang. Maka dia dirikan pula Ka'bah di perkampungannya dia, di negerinya dia. Nah, setelah dia pulang kan Ka'bah kan bisa didirikan lagi oleh orang Mekah. Kalau memang itu tujuan pokoknya. Makanya saya katakan tadi sulit diterima oleh akal. Kalau tujuan Abraha itu untuk menghancurkan Ka'bah tadi. Tetapi sebenarnya tidak begitu. Abraha itu sebagai seorang ahli kitab, dia sangat paham apa itu negeri Bakkah, apa itu Baitullah. Saking dia paham, dia pun mengerti Baitullah hakikat itu. Kalau di muka bumi, itulah dia Ka'bah sebagai tandanya. Negeri Bakkah itu adalah negeri hakikat. Kalau di muka bumi, itulah dia Mekah.
Nah, jadi dia punya keinginan untuk menghancurkan Ka'bah itu dalam artian ingin menyerang Makkah, ingin mengambil alih Mekah dijadikan negerinya dia. Nanti pada posisi Ka'bah itu akan didirikan suatu kuil di mana di situ ada pusat persembahan kepada Tuhan. Karena orang ahli kitab, Nasrani, Yahudi, kalau persoalan agama Islam ini mereka terdahulu paham. Mereka terdahulu paham. Begitu. Bahkan siapa Nabi Muhammad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini maulidnya kita sedang peringati, mereka tahu. Bahkan mereka mengenal Rasulullah itu sama dengan mengenal anak mereka sendiri. Itulah makanya tertulis dalam kitab Quran surah Al-Baqarah. Allazina ataituhumul kitabah ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Orang-orang ahli kitab, orang Yahudi Nasrani yang ada pada waktu itu sangat paham siapa itu Muhammad secara hakikat. Siapa itu Muhammad secara syariat. Sebagaimana mereka memahami anak mereka sendiri. Jadi erat hubungannya kota Mekah, Masjidil Haram, Ka'bah, Maqam Ibrahim dengan apa yang mereka pahami. Begitu persoalannya. Nah, berdasarkan inilah kenapa Abraha banting tulang, banting harga, mengeluarkan biaya besar untuk merebut kota Mekah, ingin menjadikan Ka'bah itu pusat penyembahan, karena Ka'bah itulah tanda Baitullah hakikat. Mereka paham itu. Paham. Justru kita yang banyak belum pahamnya. Kita yang banyak. Termasuk kitab Quran yang hari ini kita pegang. Kalau kita mengatakan kitab Quran itu adalah buku yang di dalamnya tertulis semua catatan wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat. Tapi pada surat Al-An'am ayat 7 Allah menyatakan di situ, "Lau anzalna alaikal kitaba fil qirtas fayamasuhu bi aidihim la yaquluna allazina kafaru in haza illa sihr mubin." Seandainya kitab ini, kata Allah, aku turunkan kepada engkau, hai Muhammad, dalam bentuk tulisan di atas kertas. Seperti ini. Pastilah mereka mengatakan itu adalah sihir yang nyata. Kebohongan yang besar. Kenapa sedemikian? Karena mereka tahu siapa itu Quran. Quran itu tidak berbentuk, tidak berupa. Tidak bersuara, tidak berkata. Dia wujud serta Allah. Nah, dia menyuarakan, dia mengatakan katanya. Yang kata-kata itu lepas dari keluar dari lisannya Nabi Muhammad. Secara fisik. Tentu suara kata itu muncul dari isi hatinya Nabi Muhammad. Siapa yang ada di dalam hati itu? Itulah dia yang datang daripada Allah. Itulah dia wahyu yang dia berkata kepada kaumnya, "Ana basyarum mitlukum." Aku adalah manusia seperti kamu juga. Secara fisik, tetapi padaku ada wahyu. Wahyu itu adalah dia yang datang dari Allah.
Dia utusan Allah. Dia jadi guru dan maha guru bagi isi alam semesta. Dia yang menyatakan, dia yang mengatakan, dia yang memberikan informasi tentang kejadian dahulu, hari ini yang akan datang. Lafaz itu keluar daripada lisan Nabi Muhammad yang tertulis di buku-buku. Makanya mereka orang ahli kitab tahu itu. Itulah kira-kira alasan daripada kenapa Abraha ingin merebut Mekah dengan alasan untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi gagal karena Allah menggagalkan. Karena Allah tidak memilih dia untuk menguasai Mekah. Dan Allah tidak memilih dia untuk menjelaskan apa itu Allah, apa itu Rasul, apa itu yang ada dalam diri kita. Apa hubungannya dengan Ka'bah? Apa hubungannya dengan Baitullah? Apa hubungannya dengan wujud serta Allah dan Allah itu sendiri? Dia tidak diberikan hak oleh Allah untuk menyampaikan itu. Lalu siapa yang diberi hak? Itulah dia yang lahir di saat Abraha itu berkeinginan menghancurkan Ka'bah itu, yang sebenarnya tidak menghancurkan tapi ingin merebut Mekah. Ingin dijadikan sebagai pusat ibadah kerohanian, spiritual daripada mereka. Karena mereka tahu rahasianya. Itu saudara. Baik, kita masuk kepada cerita Maulid Nabi. Jadi Nabi Muhammad ini lahirnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 571 Masehi, atau disebut tahun gajah yang saya ceritakan tadi. Nah, setelah beliau lahir, waktu itu beliau tidak menemukan ayahnya. Ayahnya pun tidak menemukan beliau, karena sang ayah telah meninggal dunia terlebih dahulu. Kemudian, 5 tahun kemudian, Nabi Muhammad kecil dibawa oleh Bunda Aminah ke Madinah untuk berkunjung kepada keluarga sang ibu. Nah, waktu itu usia beliau 5 tahun. Di perjalanan, pas di negeri Abwa, sang ibu Siti Aminah wafat. Maka tinggallah Nabi Muhammad itu sebagai yatim. Dipelihara oleh kakek Abdul Muthalib. Setelah kakek wafat, dipelihara beliau oleh paman Abi Thalib. Waktu itu beliau mengembala kambing, mencari upah, menyambung hidupnya, serta membantu paman dan keluarganya. Dalam usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Beliau menjadi penggembala. Nah, di usia 20 tahun, beliau menjadi pedagang. Berniaga ke luar negeri, ke Syria, ke Sam. Menjual barang seorang perempuan janda, yaitu Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah ini adalah bosnya Muhammad sewaktu beliau belum jadi nabi. Secara fisik ya. Nah, pada usia 25 tahun, sebenarnya beliau dilamar oleh Siti Khadijah kepada pamannya Abi Thalib. Tetapi Rasulullah, meskipun beliau belum jadi Nabi dan Rasul pada waktu itu secara fisik, secara syariat, beliau tidak mau merendahkan derajat perempuan. Makanya beliau yang melamar Siti Khadijah dengan mahar 100 ekor onta merah. Kalau zaman sekarangnya itu 100 buah mobil Fortuner. Bayangkan Nabi itu. Nah, di usia 25 tahun lah beliau menikah dengan Siti Khadijah. Di usia 40 tahun, beliau jadi Nabi.
diangkat jadi nabi. Kemudian berjuang untuk Islam, menegakkan kebenaran, menyampaikan wahyu-wahyu daripada Allah melalui Jibril kepada beliau. Disampaikan kepada umat. Oleh umat, oleh kaum, oleh sahabat, ditulis di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, kulit hewan, kain-kain, tulang-tulang. Waktu itu belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat. Masih dalam kondisi tertulis lepas. Itu. Nah, berbagai macam bentuk kehidupan yang beliau lalui pada waktu itu. Hingga beliau ditinggal oleh istri, wafat. Ditinggal oleh paman Abu Thalib, wafat. Perjuangan sangat berat, tekanan pun sangat berat. Dari orang-orang yang menentang ajaran beliau sebagai seorang Rasul waktu itu. Akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Mulai mengatur strategi bagaimana dakwah ini diangkat, dikembangkan. Karena ini perlu. Karena tak satu pun manusia di dunia ini, dalam pandangan batin beliau, yang selamat dunia dan akhirat. Kecuali jika mereka semua itu ikut kepada beliau. Walaupun sebelum beliau lahir sendiri, sebelum beliau tampil sebagai nabi sendiri, sudah banyak orang yang menunggu-nunggu beliau. Karena pengetahuan tadi. Para ahli kitab tadi, Yahudi, Nasrani, bahkan juga Majusi. Dia tahu bakal datang seorang laki-laki yang akan menyampaikan risalah terakhir. Namanya Mesius. Kalau Isa Al-Masih mengatakan namanya Ahmad. Nanti dia akan bernama dengan nama Muhammad. Nah, itulah beliau. Nah, nanti di usia 63 tahun, setelah Islam bangkit, Islam berkembang, Islam berjaya di bawah pemimpin beliau, maka beliau pun wafat. Nah, itulah cerita Maulid Nabi yang selama ini kita tangkap daripada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita. Dan semua itu benar. Semua itu tepat. Tidak ada yang salah. Hanya saja itu bersifat informasi tentang syariat. Informasi tentang zohirnya kisah diri beliau. Nah, jadi kita akan masuk kepada nuansa hakikat keberadaan beliau. Nah, sebelum kita masuk kepada nuansa hakikat keberadaan beliau, mari kita pelajari sejarah-sejarah umum tentang beliau. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dia mendapatkan wahyu dari Allah melalui Jibril. Kemudian dia menyampaikan itu. Dia menyampaikan itu kepada kaum, kepada umat, kepada sahabat-sahabatnya. Jadi diberikan informasi dari Allah melalui Jibril, sedapat cerita itu langsung disampaikan. Termasuk persoalan-persoalan yang terjadi yang waktu itu belum ada solusinya. Pertanyaannya, apakah benar begitu kisahnya? Apakah semudah itu ceritanya? Sementara beliau membawa ajaran
Di dalam ajaran beliau itu mengatakan kepada kaumnya, umatnya, khususnya sahabatnya, yang bunyinya, wala takfu ma laisa laka bi ilmu. Inna sam'a wal basyara wal fuada kulu ulaika kana anhu mas'ulan. Al-Isra ayat 36. Janganlah kamu memperkatakan kata jika tidak ada ilmunya. Artinya dia tidak mendengar, dia tidak melihat, dia tidak ada pada posisi kejadian, dia tidak paham persoalan. Lalu dia mengatakan kata. Menurut ajaran beliau yang beliau bawa, itu jangan dilakukan. Jangan mengatakan kata kalau tidak ada ilmunya. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu akan ditanya Allah. Diminta pertanggungjawaban atas semua yang kamu katakan. Perhatikan ayat ini. Nah, bagaimana dengan beliau? Apakah mungkin beliau menerima wahyu, ya, tanpa beliau dengar, tanpa beliau lihat, tanpa beliau rasakan, tanpa beliau mengalami, tanpa dia tahu seluk-beluk cerita itu? Tiba-tiba dia langsung menyampaikan. Kan tidak mungkin. Sama dengan kita dapat cerita dari orang, kita sampaikan. Dapat cerita dari orang, kita sampaikan. Apa bedanya dengan Nabi Muhammad? Dapat informasi dari Allah, dari Jibril, ya melalui Jibril maksudnya, dia sampaikan. Sama. Jika begitu pemahaman kita selama ini, maka berlawanan dengan surat Al-Isra ayat 36 tadi. Artinya tidak mungkin. Tidak mungkin beliau akan menyampaikan informasi tentang wahyu itu kalau beliau tidak mendengarnya, tidak melihatnya, tidak merasakan, kalau beliau bukan pelaku sejarah daripada kisah itu sendiri. Tidak mungkin. Karena dalam pelajarannya justru melarang mengatakan kata kalau bukan pengalaman. Gitu. Nah, di sisi lain, beliau pun menyampaikan informasi dari Allah kepada beliau, katakanlah melalui Jibril. Informasi ini ada pada surat As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kaburatan maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, mengapa sih kamu memperkatakan kata? Yang kata itu bukan pengalamanmu. Mendengarlah tidak, melihatlah tidak, merasakanlah tidak, ada pada kejadianlah tidak, paham pun tidak. Mengapa kamu memperkatakan kata-kata itu? Mengapa? Sungguh besar benci Allah kepada kamu. Karena kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak tahu. Benci Allah kepadanya. Nya siapa? Mereka yang mengatakan kata yang bukan pengalamannya. Nah, apa mungkin Nabi Muhammad menyampaikan informasi dari Allah melalui Jibril tadi yang bukan pengalamannya? Apa mungkin? Tentu tidak mungkin. Artinya Rasulullah tahu itu. Dia mendengarnya, dia melihatnya, dia merasakan. Dia ada pada posisi kejadian itu. Dia merancangnya. Itu yang kita mungkin masih lupa. Nah, sampai-sampai dalam kehidupan bermasyarakat,
Beliau mengajarkan kepada kita melalui firman-Nya, sabdanya yang ada pada surat Al-Hujurat ayat 6. Yang bunyinya, Ya ayyuhallazina amanu, in ja'akum fasiqu bin naba'i, fatabayyuna tusibu qauman bijahalatin, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang beriman, janganlah kamu, maksudnya jika datang kepada kamu orang fasik membawa berita, maka cek dulu kebenarannya. Pelajari dulu kebenarannya, tabayyun dulu. Supaya jangan sampai kamu menghukum orang dalam kondisi kamu tidak mengerti persoalan. Dan di akhirnya kamu menyesal. Kalau di dunia kita menyesal, ternyata orang itu tidak begitu. Sementara kita sudah menghukumnya. Di akhirat kita menyesal. Karena kita memperkatakan kata yang kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita ikut informasi orang fasik tadi. Lalu siapa orang fasik? Orang fasik itulah dia. Orang yang mengatakan kata, mendengarlah tidak, melihatlah tidak, merasalah tidak, ada pada kejadian tidak, pengalaman pun tidak, cuman hanya karena mendengarkan kata orang ke orang. Disampaikan. Itu orang fasik. Terserah siapa mereka. Mau ulama kah dia, mau kiai kah dia, mau ustadz kah dia, mau pemuka adat kah dia. Kalau dia memperkatakan kata yang tidak didengarnya langsung kejadiannya, tidak dilihatnya langsung kejadiannya, tidak dirasakan langsung kejadiannya, dia tidak paham kejadiannya, maka dia jatuh sebagai orang fasik. Ini ajaran Rasulullah. Begitu. Bahkan di suatu ayat yang mengejutkan, surat Asy-Syu'ara, ya, yaitu ayat 221, 222, 226. Dikatakan oleh Allah melalui beliau yang bunyinya, hal unnabiukum alam mananazal syayatin. Apakah akan aku beritakan kepada kamu kepada siapa syaitan itu turun? Jadi Allah melalui Rasulullah itu mengatakan, apakah akan kuceritakan kepada kamu syaitan itu turun kepada siapa? Keburukan, kejahatan itu turun kepada siapa? Maka dilanjutkan oleh beliau, tanazzalul alal kulli afaki atsim. Nah, syaitan itu turun kepada mereka para pendusta dan banyak berbuat dosa. Siapa pendusta yang dimaksud? Pendusta yang dimaksud adalah yang mengatakan kata, mendengar tidak, melihat tidak, merasa tidak, paham kejadian tidak, hanya cerita dari orang ke orang, dia sampaikan pula. Itu para pendusta. Itu para pembohong. Kepada mereka itulah syaitan itu turun. Begitu. Apakah mungkin kiranya Nabi Muhammad itu dia mendengar tidak, melihat tidak, merasakan tidak, mengalami tidak, tahu persis persoalan itu tidak, tahu-tahu pas sampai berita dia sampaikan, pas sampai berita dia sampaikan. Apa mungkin Nabi Muhammad itu seperti itu? Lah kalau memang mungkin seperti itu, maka Nabi Muhammad termasuklah orang yang dimaksud oleh ayat ini.
Asy-Syu'ara ayat 221, 222, 226 tadi. Berarti syaitan itu turun kepada beliau dong. Karena beliau hanya mengatakan kata yang sebenarnya dia cuma mendengar informasi. Yang dia hanya sekedar dapat informasi, dia sampaikan. Itu cara pemahaman kita selama ini. Bahkan sholat saja. Sholat itu wajib hukumnya. Karena dia cahaya langit dan cahaya bumi. Cahaya diri kita. Dan manfaatnya sangat besar. Keuntungan di dalamnya. Itu pun Allah larang kita mendekati, apalagi mengerjakannya. Iya. Sampai Allah berkata, Rasul bersabda, yang kata itu adalah kitab Quran. Bunyinya, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaro hatta ta'lamu ma ta'kulun. Hai orang beriman, kamu jangan mendekati sholat. La taqrab, qoraba, qorib, dekat. Kamu jangan mendekati sholat. Jika kamu sedang mabuk, mabuk itu artinya tidak sadar. Kenapa dia berdiri, kenapa dia ruku, i'tidal, sujud, duduk. Kenapa dia berkata dan berkata. Apa arti daripada kata-kata itu dia tidak tahu. Kata Allah, gak usah dekat-dekat kepada sholat. Apalagi mengerjakannya. Hatta ta'lamu ma ta'kulun. Nah itu dia. Sehingga kamu mengerti apa yang kamu perkatakan kepadaku di dalam sholat itu. Ini kita tidak. Paham tidak kenapa kita berdiri, kita ruku, i'tidal, sujud, duduk. Apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, kita tidak mengerti. Kita merasa nyaman di situ. Padahal Allah melarang. Oh kalau begitu Pak Abu Fikri, kita tidak sholat sajalah. Nah, lebih parah lagi. Kenapa? Semua kebaikan kita, semua kebenaran kita, semua amal kita yang kita buat, itu akan tertolak oleh Allah. Akan ditolak oleh Rasul. Karena kita tidak sholat. Kenapa sedemikian? Inna awal yuhasibu min amali bani Adam as-sholah. Sesungguhnya yang pertama kali Allah hisab tentang amalnya anak Adam, ya masalah sholat. Kalau sholatnya bagus, baguslah amalnya, karyanya, fasilitas akhiratnya bagus. Kalau sholatnya buruk, nah dia sholat, tapi sholatnya buruk. Tidak ada tertib, tidak ada rukun, tidak paham dengan apa yang dia lakukan. Maka buruk pula amalnya, buruk karyanya, buruk pula fasilitas akhiratnya. Ini dia sudah sholat, tapi buruk. Apalagi tidak sholat. Parah. Lalu bagaimana ini Pak Abu Fikri? Ya tidak ada kata lain kecuali kita mempelajarinya, mendalaminya, memahaminya, mengamalkan inti sholat itu dalam kehidupan. Sehingga sholat itu memang benar-benar mencegah kita daripada keji dan mungkar. Sholat itu yang mencegah kita. Lalu siapa itu sholat? Kan kita dengar, wasta'inu bisobri wassalah, innaha lakabirah ila lazina khus'in. Kalau kita sulit, kita susah, meminta tolonglah kepada siapa? Kepada si sabar. Siapa si sabar? Si sabar itu adalah orang yang sabar. Siapa dia? Dia adalah Allah yang nyata kebenarannya pada Rasul. Makanya satu daripada nama Allah itu As-Sabru. Kemudian
Kepada siapa lagi kita meminta tolong? Kepada Solah. Siapa Solah? Siapa Solah? Solah itu artinya hubungan. Siapa hubungan? Hubungan itu adalah dia yang menghubungkan. Dia adalah tali yang menghubungkan siapa? Yang menghubungkan kita dengan Allah. Makanya kalimatnya watta'simu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Itulah yang menghubungkan antara kita dengan Allah. Siapa itu hablullah? Siapa itu tali Allah? Itu Rasul. Jadi jika kita sulit, kita minta tolong kepada Allah. Karena Allah itulah yang solah. Allah itulah yang sabru. Tapi sabru dan solah tidak nyata. Melainkan nyata pada Rasul. Namanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian ini berat. Kecuali bagi mereka yang khusyuk. Innaha lakabirah ilal khasa'in. Sesungguhnya meminta tolong dengan sabar dan sholat itu adalah sangat berat kecuali bagi mereka yang khusyuk, khasyi'in. Khusyuk artinya. Siapa mereka yang khusyuk? Nah, karena kita bersekolah, baca buku ini, baca buku itu, baca teori ini, baca teori itu, maka terlalu banyak pengertian khusyuk itu. Terlalu banyak pemahaman khusyuk itu. Tapi kalau dalam konteks Quran, ya lihat saja ayat sesudah ayat tadi. Allazina yazununa mulaku rabbihim wa annahum ilahi raji'un. Orang yang punya persangka, yang punya keyakinan dapat bertemu dengan Tuhannya. Jadi dia punya persangka, punya keyakinan dapat bertemu dengan Tuhannya. Dan dapat dia kembali kepada Tuhannya. Kapan? Di dalam sholat. Di dalam ritual sholat. Yang selama ini sering kita lakukan. Jadi keyakinan itu zon atau persangka atau keyakinan tadi itu sangat mempengaruhi perasaan kita, pemikiran kita, perbuatan kita. Makanya Allah berkata melalui Rasulullah, Anna inna zona abdi bi, in zona khairu fa khairu, in zona saru fa syaru. Aku sih hanya mengikuti persangkaan hambaku. Kalau dia bersangka baik, walaupun yang dihadapi buruk, akan kuganti buruk itu dengan baik. Kalau dia bersangka buruk, walaupun kejadian itu adalah baik, maka akan kuberikan buruk kepadanya berdasarkan apa yang dia sangkakan. Maka sangka dan keyakinan itu tidak boleh dirusak, dikotori dengan yang buruk-buruk. Gitu, saudara. Nah, jadi begitu. Begitu pentingnya sholat. Nah, karena kita tidak membahas masalah sholat, mungkin tidak kita uraikan di sini. Nah, nak kita tinggalkan, bahaya. Artinya, selama kita tidak memahami, tidak mengerti, tidak tahu persoalan sholat ini, kata Allah, jangan kamu dekat. Hatta ta'lamu ma ta'kulun. Sehingga kamu mengetahui apa yang kamu perkatakan kepadaku di saat kamu sedang sholat. Begitu. Nah, jadi dari sini nampak, saudaraku, betapa suara kata yang kita katakan, apalagi wahyu, tidak mungkin muncul dari lisan Nabi Muhammad kalau itu bukan pengalaman beliau. Dia akan mungkin muncul. Artinya apa? Beliau bisa menjelaskan, ya,
bisa menjelaskan kejadian sebelum alam semesta dibuka. Beliau bisa menjelaskan tentang Nabi Adam sampai Nabi Isa. Bahkan beliau bisa menjelaskan kejadian sesudah kejadian alam semesta ini dihancurkan. Apa artinya? Artinya beliau tahu, beliau mengerti, beliau paham. Lalu siapakah beliau ini sebenarnya? Itu nanti akan kita jelaskan pada video season kedua daripada cerita Maulid Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, season 1 cukup di sini dulu. Insya Allah nanti kita akan sambung lagi pada season kedua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.